ada malaikat yang kerjanya doakan kita. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Dengan like, komen, share, dan subscribe, berarti kita sudah tolong menolong dalam kebaikan dan untuk menyambung kebaikan. Semoga ada yang mengamalkan. Terima kasih. Lah berarti siapa yang nyuruh malaikat doakan kita tuh, Bu? Jawablah, Bu. Siapa berarti, Bu? Allah. Lah ngapa Allah nyuruh malaikat doakan kita? Itu cara Allah nak memuliakan kita. Apa amalannya? Kau nak kita bahas. Ya, Bu. Nyo banyak dari kumpulan hadis tu. Ada sekitar 100. Nak kita bahas 100 tu. Setuju? Nian. 100. Pertama, Bu, amalkanlah. Kata Nabi, iza ataita madja'aka, kalau kau datangi tempat tidurmu, artinya kalau ibu nak tidur, fal yatawaddo, berwuduklah. Dalam riwayat lain, fatawaddo, berwuduklah kamu. Kama tawaddo'aka lis-shalah, seperti kau berwuduk nak solat. Apa pesan Nabi kau, Bu? Amalkanlah. Kalau ndak tidur, amalkanlah apa amalan pertama sunnah? Berwuduk. Apa jaminan berwuduk? Kalau kita nak tidur tu, Bu, kata Nabi, man bata tahiran, siapa yang bermalam tidurnya dalam kondisi suci, berwuduk maksudnya, maka Nabi jamin malaikat ikut tidur bersamanya dah sambil berdoa. Apa doa malaikat? Allahumma gfir li abdika, ya Allah, ampuni hambamu iko, karena dia sudah menjaga kesuciannya. Apa pelajarannya, Ibu? Salah satu sunnahnya, jangan lewatkan kalau nak dapat doa malaikat sepanjang kita tidur tu, Bu. Sepanjang kita tidur sampai bangun baru berhenti malaikat doakan. Tidur itu ngilangi ngantuk, tidur itu ngilangi litak. Tapi kalau kita awali dengan berwuduk, tidurnya dapat tambahan, sepanjang tidur dapat doa malaikat. Ya, Bu. Maka jangan lewatkan, tidurlah sebelum berwuduk. Ya, Bu. Ha? Tidurlah sebelum, wuduklah sebelum tidur. Alhamdulillah, berarti Ibu nyimak segala. Alhamdulillah. Ya, Bu. Apa hukumnya wuduk? Sunnah kalau nak tidur. Wuduk itu ada dua berarti. Ada wuduk yang wajib, ada wuduk yang sunnah. Kebila wuduk yang wajib? Ya untuk solat. Karena solat itu syaratnya harus suci. Salah satu cara bersuci, berwuduk. Maka solat wajib, syaratnya harus suci. Maka wuduk untuk solat jadi wajib. Ya, Bu? Kapan lagi wuduk itu wajib? Kalau kita nak tawaf di Ka'bah. Karena tawaf di Ka'bah sama dengan solat. Maka tidak sah tawafnya kalau tidak wuduk, kalau tidak bersuci. Ya, Bu? Kapan lagi wuduk itu wajib? Kalau nak nyentuh Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Kata Allah dalam Quran surah Al-Waqiah, tidaklah Al-Quran itu disentuh kecuali orang-orang yang bersuci. Maka kalau nak nyentuh Quran, berwuduk, maka jadi wajib menurut sebagian ulama. Ya, Bu? Iko contoh wuduknya wajib. Tapi ada jenis wuduk yang sunnah. Kebila? Satu, kalau nak tidur. Ya, Bu? Apa jaminannya? Sepanjang tidur, sepanjang itu pula kita dapat doa malaikat. Bu? Apa doa malaikat? Ya Allah, ampuni hambamu. Malaikat minta ke Allah biar kita diampuni. Kita itu, Ibu, jangankan kayak malaikat. Kayak orang soleh, kayak ustaz, kayak kiai, kayak buya,
Kita kadang kita minta doa, Pak Kiai tolong doakan ambo, tolong doakan anak ambo, tolong doakan keluarga ambo. Kita kadang kayak Kiai aja minta doa. Sementara Kiai itu masih ada dosa. Ya dah Bu. Kenapa kita minta doa kayak Kiai? Karena kita yakin dia soleh. Dia lebih dekat jaraknya kepada Allah. Doanya insya Allah lebih mustajab dari kita. Tapi Kiai juga masih ada peluang berbuat dosa. Betul? Iko malaikat yang disebut Allah tidak pernah maksiat. Yang malaikat ngerjakan apa yang Allah perintahkan. Yang doakan kita bukan Kiai. Tapi yang doakan kita malaikat. Apa amalannya? Jagalah tidur sebelum wuduk sebelum tidur. Ya Pak. Bahkan sunnahnya ibu, sebelum tidur tuh satu wuduk. Habis itu berdoa. Ibu apa doanya? Panjang doanya. Tapi kalau nak pendek, baca aja ayat kursi. Karena setiap orang yang berdoa di awal dengan ayat kursi sebelum tidur, sepanjang malam dia dalam penjagaan Allah. Tapi kalau nak sunnah, Nabi itu mengumpulkan kedua tangannya, Bu. Dua tangannya. Kemudian Nabi dekatkan tangan tu ke mulutnya. Cik Iko, Bu. Kemudian Nabi baca apa? Satu surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Boleh sambil duduk, boleh sambil tidur, Bu, baca. Ya, Bu. Yang ketiga baca ayat kursi. Ya, Bu. Yang keempat baca dua ayat terakhir Al-Baqarah. Ya, Bu. Yang kelima baca trikul. Qul huwallahu ahad 3 kali. Surat Al-Falaq sekali. Surat An-Nas sekali. Habis tu, Bu, Nabi tiupkan ke tangannya tadi. Ke tangannya maksudnya, bukan ke mik, ke tangan. Kemudian Nabi usap sepanjang yang terjangkau. Kemudian Nabi tidur. Itu sunnah kalau nak disempurnakan. Ya, Bu. Maka selama itu sepanjang tidur, bukan hanya dapat doa malaikat, kita dalam penjagaan Allah. Ya, Bu. Bu. Sunnahnya lagi apa, Bu? Tidur merenglah ke kanan. Ya, Bu. Mereng ke kanan. Ibu, seburuk-buruk tidur, kata Nabi, tidur telungkup. Ya, Bu. Tidur yang disenangi setan, itu tidur telungkup. Maka jangan pernah tidur telungkup. Ya, Bu. Nelentang, boleh daripada telungkup, tapi nelentang bahaya, bisa menyebabkan kematian. Ya, tang ditelan, nelentang. Jangan perlu nelantang, nelan obeng, nelan kunci-kunci kelak. Telentang. Jangan nelantang. Ya, Bu. Yang sunnah mereng ke kanan. Persis cak kita dimasuk ke kubur. Ibu pernah masuk ke liang kubur? Belum ya? Cak itulah ibarat. Cuman bedanya tangan iko dilipek jadi bantal. Iko sunnah. Ayam tidak sanggup, ya udah, tapi ini sunnah. Apa hikmahnya ibu lipek tangan iko? Ternyata dengan lipek tangan mudah untuk bangun malam. Ngapa ibu nak bangun malam? Nak nonton Piala Dunia. Piala Dunia. Nak solat tahajud. Kenapa? Karena tangan pasti kesemutan. Kalau kesemutan kita terbangun. Kalau terbangun ambil uduk solat. Ya, Bu. Ngapa mereng ke kanan? Dengan mereng ke kanan itu tidur yang sehat. Apa sehatnya? Ternyata ibu, Nabi itu kan orangnya sedikit tidur. Ya dah, Bu. Tapi ngapa Nabi itu sehat padahal dikit tidur? Ya dah, Bu. Karena cara tidur yang benar. Nabi itu sedikit tidur. Kalau kita dikit-dikit tidur. Ya dah, Bu. Nabi sedikit tidur, kalau kita dikit-dikit tidur. Ikut permata, pengajian permata aja. Ada yang tidur rupanya. Tapi biarlah dia tidur. Karena dia sedang didoakan malaikat. Kan habis wudhu, masuk masjid, tidur. Berarti sepanjang tidur dalam permata kok, sepanjang itu juga dapat malaikat. Ya dah, Bu. Bu. Cuma tidak tahu malaikat apa. Malaikat maut mungkin yang mendoakannya pula. Tapi tidak. Ya, Bu. Bu. Jantung kita sebelah kiri posisinya. Maka kalau kita mereng ke kanan, berarti posisi jantung berada di atas. Maka kalau di atas, fungsi jantung apa? Memompa darah.
maka maksimal bangun tidur segar walaupun tidur sebentar. Kenapa? Karena darah tadi kencangnya, jantung tu kencangnya memompa. Karena berlaku gaya atas ke bawah, gravitasi. Ya, Pak? Maka itu dilarang tidur terlungkup, jantung tertahan. Jantung tertahan, kerja jantung tidak maksimal. Maka tidur terlungkup, bangunnya pasti tidak segar. Ya, Pak? Itu sunnah. Tapi kalau tidak bisa dikerjakan, kalau minimal ambil dapat doa malaikat, berwuduklah sebelum tidur. Yang ke-9. Hah? Berapa? Ada yang 3, ada yang 2, ada yang pek, ada yang nak nawar, Ibu. Baiklah, Ibu. Yang selanjutnya, yang kedua. Siapa orang yang didoakan malaikat? Orang yang mendoakan saudaranya tanpa diminta saudaranya. Itu hadisnya, Ibu. Jadi kata Nabi bahwa ketika kita doakan saudara kita tidak minta kita doakan. Nyo tinggal jauh, tapi kita berdoa. Ya Allah, sehatkan saudaraku. Ya Allah, lancarkan urusan saudaraku. Ya Allah, kayakan saudaraku. Kita doakan saudara kita yang jauh tu tanpa minta. Maka malaikat tu kata Nabi ada di atas kepala kita. Apa malaikat mengaminkan doa itu? Ya Allah, amin, kabulkan. Allahumma a'ti bimislih. Apa kecek malaikat minta ke Allah? Ya Allah, berikan yang serupa untuknya. Ya Allah. Kita doakan saudara kita tadi, sehatkan ya Allah saudaraku. Ya Allah, ampuni Bilqis. Misalnya, kita doakan Bilqis. Kita didoakan malaikat. Ya, Bu? Kita doakan saudara kita didoakan malaikat. Mana yang lebih enak? Kita didoakan orang atau didoakan malaikat? Doakan malaikat. Maka siapa orang yang dapat doa malaikat? Yang mendoakan saudaranya tanpa diminta, maka dia malaikat pun berdoa, ya Allah, beri yang serupa sebagaimana doa itu untuknya. Maka itulah, Ibu, tak boleh kita doakan keburukan-keburukan orang. Ya, Bu? Ya Allah, matikan tetangga sebelah kau, ya Allah. Larengamnya nama kek tetangga. Boleh dah. Maka berarti malaikat juga doakan kita. Ya, Pak? Maka doakanlah kebaikan-kebaikan. Tapi dia jahat kayak kita, urusan jahat dia, itu urusan Allah nak balasnya. Ya, Pak? Kalau ada tetangga jahat kayak kita, itu, Ibu, bukan masalah. Yang masalah itu apa? Kalau kita yang jahat kayak tetangga, itu baru masalah sebenarnya. Kalau tetangga jahat kayak kita, itu justru jadi pahala untuk kita. Kalau sabar ngadapinya, asal jangan dibalas. Kemudian kita doa ke Allah agar Allah berikan kita kekuatan. Ya, Bu? Yang masalah itu kalau kita sebaliknya yang jahat kayak tetangga. Ya, Bu? Setuju? Harus setuju. Ya, Bu? Selanjutnya, yang ke-3. Karena kau banyak, Bu. 100 tadi kan? Kita harus cepat. Yang ke-3, siapa orang yang didoakan malaikat itu, Bu? Orang-orang yang berinfak setiap hari. Kata Nabi, matahari itu, Bu, terbit tiap pagi. Di Lemping kau, matahari terbit tak, Bu? Di tempat kami sawah lebar terbit matahari itu. Di Lemping sama. Iyalah pula kalau tidak terbit kiamat dah, Bu, ya. Jadi kecek Nabi, ma yusbihul ibad, tidaklah datang pagi bagi seorang hamba. Artinya tidaklah terbit matahari illa malakani, kecuali ada 2 malaikat yang ikut mengiringi terbitnya matahari itu, Bu. Jadi tiap matahari terbit itu, malaikat mengiringinya terbit. 2 malaikat. Dan 2 malaikat ikut berdoa. Tapi doanya beda-beda.
Malaikat yang sebelah kanan berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti segera orang berinfak hari ini. Doa malaikat. Beri ganti segera. Itu doa malaikat, Bu. Tapi malaikat yang sebelah kiri beda pula doanya. Apa doa malaikat sebelah kiri? Allahumma a'ti mumsakan talafan. Ya Allah, binasakan segera orang yang pelit hari ini. Ya Allah. Maka itu ibu, kalau nak dapat doa malaikat, amalannya apa? Berinfaklah kalau bisa sebelum matahari itu terbit. Karena tadi ketika matahari terbit, malaikat di situ langsung berdoa, beri ganti segera. Itulah rahasia orang berinfak itu tidak mungkin habis hartanya. Orang berinfak itu tidak mungkin bangkrut. Kenapa? Satu rahasianya, malaikat langsung yang berdoa, beri ganti segera ya Allah. Itu doa malaikat. Yang kedua, Nabi bersumpah. Nabi bersumpah. Kenapa orang berinfak itu hartanya tidak pernah habis? Nabi bersumpah, ma naqasa malun min sadaqah. Harta tidak pernah berkurang dengan sedekah. Itu sumpah Nabi, Bu. Yang ketiga, Allah langsung yang berjanji, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kau infakkan, pasti Allah ganti. Berapa Allah ganti dari infak? Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salihabbatin ambatat sab'an sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Apa kata Allah? Orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu laksana dia menanam satu biji. Ibu berinfak itu diibaratkan Allah sama dengan nanam satu biji. Dari satu biji itu tumbuhlah batang. Dari batang itu tumbuh 7 dahan, 7 tangkai. Dan setiap tangkai ada 100 buah. Berarti ibu, berapa balasan dari infak kita, Bu? Bu, nanam satu biji, tumbuh ada 7 tangkai. Tiap tangkai ada 100 buah. Berapa ibu? Oh, ibu dah jawab. 700. Paling dikit Allah ganti 700. Cuman cara gantinya kita tidak tahu. Bisa ganti di dunia, bisa gak ganti yang pasti di akhirat. Yang pasti diganti. Ya, Bu? Bu? Itu paling dikit, paling dikit. Di akhir ayatnya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah jamin, Allah lebih ganti lebih dari itu berlipat-lipat. Artinya bisa aja lebih dari 700 kepada orang yang Allah kehendaki. Maka amalkanlah iko, ibu, amalkan iko. Infak itu setiap hari kalau bisa. Yang lebih utama, dia dapat tambahan nilainya, doa malaikat, usahakan sebelum matahari terbit. Infak kalau tidak pacak dikit, banyak. Ya, Bu? Kalau tidak pacak dikit ikhlas, biarlah banyak asal ikhlas. Ya, Bu? Tidak pacak banyak, udah pilih aja yang dikit. Tapi ikhlas. Infak itu bukan tugas orang kaya. Yang tugas orang kaya itu zakat. Ya, Bu? Zakat itu memang tidak pacak orang miskin. Karena zakat itu ada syaratnya. Tidak terpenuhi syarat, tidak ada wajib zakat. Tapi kalau terpenuhi syarat, wajib dia zakat. Maka zakat orang kaya yang bisa. Apa syarat zakat? Satu, dia sampai nisab batas minimal. Berapa batas minimal? Kalau piti, kalau emeh setara dengan 85 gram meh. Ya, Bu? 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 Sampai nisab 85 gram. Ya, Bu?
Rasanya ibu di Permata Lemping kau lebih emasnya 85 gram. Anting sebelah kanan aja 50 gram. Ya dah, Bu? Sebelah kiri 20 gram. Ya, Bu? Gelang, belum lagi gelang. Ya dah, Bu? Belum lagi gigi palsunya meh. Ya, Bu? Tapi wajib tak itu didakatkan? Tidak, kalau dia perhiasan. Tapi ibu punya simpanan emas 85 gram. Yang kedua, setahun haul. Maka wajiblah ibu zakat. Maka zakat tu siapa yang bisa kerjakan? Orang kaya. Lah orang miskin. Orang miskin dah bisa zakat. Kan tidak memenuhi syarat. Maka sedekah, infak itu bisa dilakukan oleh orang miskin. Bahkan siapa yang paling Allah cinta? Infaknya orang kaya kah? Atau infaknya orang miskin kah? Orang miskin berinfak jauh lebih Allah cinta daripada orang kaya. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Uhibbu ahlas sakha wa hubbilil fakiri sahi asad. Aku cinta, kata Allah, orang kaya yang sedekah, orang kaya yang dermawan. Tapi aku lebih cinta, kata Allah, orang miskin yang sedekah, berinfak. Walaupun angkonya sama. Mungkin 5.000 orang kaya sedekah, 5.000 orang miskin yang sedekah. Secara angko sama. Tapi siapa yang disebut paling Allah cinta? Orang miskin yang walaupun 5.000 tadi. Kenapa? Yang Allah tengok bukan angko, tapi yang Allah tengok usahanya. Mungkin orang kaya dapat piti 5.000 tadi, sambil pejam mata dapatnya piti 5.000. Ya dah, Bu? Ni orang kaya tu kan sekali pejam 5.000, 2 kali pejam 10.000. Ya dah, Bu? Sementara orang miskin nak dapat 5.000 kau berkeringat-keringat dapatkannya. Ya dah, Bu? Harus berpanih-panih, litaknya luar biasa. Maka yang Allah tengok usahanya. Maka itulah yang Allah cinta. Siapa yang paling dicinta? Orang miskin yang sedekah. Bu, maka amalkanlah sedekah tiap hari. Ibu berangkat solat subuh ke masjid, ada kota infak, masukkan. Walaupun mungkin hanya 100 perak, 200, 500 perak. Berapa kita mampu? Ya, Bu? Bu? Tapi yang tidak ke masjid, Pak Ustaz. Infak dekat tetangga miskin. Kalau ada anak yatim, kalau ada, usahakan sebelum matahari terbit. Tapi kannya masih tidur. Lagi pula kan yang ambil infakan cuma sedikit. Assalamualaikum. Nak, anak yatim bangun. Ngapa, Bu? Ibu nak berinfak. Berapa, Bu? 1.000. Dia lah payah-payah bangun. Infak cuma 1.000. Maka boleh. Itu diajarkan oleh ulama. Boleh buat celengan kotak infak di rumah sendiri. Untuk dapatkan doa malaikat. Tapi ada syarat. Jangan pacak dicungkil-cungkil. Kalau pacak dicungkil, kelak bahaya. Ibu kurang piti beli sayur, cungkil piti infakku. Akhirnya orang berinfak. Ya, Bu? Maka buat kotak infak yang tidak bisa diambil. Ibu infak mungkin sehari cuma 1.000. Sehari 1.000. Lah sebulan terkumpul mungkin 30.000. 30.000 menurut kita kecil, tapi menurut yatim besar, menurut tetangga kita miskin besar, antar 30.000. Tapi setiap hari kita sudah berinfak setiap hari. Ya, Bu? Bu? Selanjutnya yang ke-19. Siapa orang yang dapat doa malaikat? Berapa, Bu? 4. Salah ngitung kami berarti. Yang ke-9, yang ke-4. Siapa yang doakan malaikat, Ibu? Mereka yang berada di dalam masjid. Sepanjang mereka dalam kondisi suci dalam masjid, sepanjang itu malaikat berdoa. Apa doa malaikat itu? 2 untuk kita dalam masjid. Sampai kapan? Sampai kita keluar dari masjid. Doa malaikat, Allahumma ighfir lahum warhamhum, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampuni mereka. Ya Allah, sayangi mereka. Sepanjang kita dalam masjid, sepanjang itu pula kita didoakan malaikat. Ya, Bu? Bu? Itu diantara keutamaan kita majlis ilmu dalam masjid. Apa kecek Nabi, Ibu? Majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah orang-orang berkumpul di rumah Allah. Artinya kumpul di masjid. Cak kita kok?
Kemudian kata Nabi, yatsluna kitab Allah. Mereka membaca Quran. Tadi sudah dibacakan oleh Ibu Qoriah. Dibaca tadi surat Al-Kahfi. Kami cemeh, jangan-jangan sampai tamat. Rupanya cuma 10 ayat aja. Kalau sampai tamat tadi, orang kita pengajian. Tapi untunglah Ibu Qoriah kau baik hati. 10 ayat aja biar kita bisa ceramah. Ya, Bu? Kemudian wayatadarasuna bainahum. Mereka ngajarkan Quran, ngajarkan agama. Cak kita kok, siang kok. Maka Nabi jamin ibu ampek, jaminan kayak kita yang didapat kompek. Satu, ibu, bu, nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan di hati kita segala. Nabi yang jamin. Nabi yang jamin, Bu. Di antara keutamaan majlis ilmu di masjid itu, satu, Allah berikan ketenangan. Yang ngasih kita tenang itu siapa? Bukan duit, bukan manusia. Allah yang buat kita tenang. Karena ada orang banyak duit pun banyak orang yang tidak tenang. Ya dah, Bu? Maka Allah menurunkan ketenangan. Kini kami tanya, ibu tenang tak tiap masuk masjid? Pasti tenang. Itu, Bu. Siapa yang jamin? Nabi. Mana bukti tenang? Banyaklah. Ibu tenang walaupun mungkin kesemutan, tapi ibu tetap dalam masjid, maka ibu selonjor. Ya tak, Bu? Ada yang saking tenang, nyender-nyender palak dikit, terkeloknya. Ada tu. Itu saking tenangnya tu, Bu. Iya kan, Bu? Cuba kalau tidak tenang, pacak daknya tidur. Tak pacak. Kalau tidak tenang, kita di kasur paling empuk sekalipun, Bu, tapi tidak tenang, kira-kira pacak tidur tak? Tak. Ikau cuman modal duduk selonjor, palak ke dinding dikit. Terkelok, itu bukti tenang. Maka yang terkelok tu jangan dibangunkan. Allah sedang menurunkan ketenangan di hati mereka. Ya, Bu? Bu, itulah yang dicemburui oleh orang Jepang. Orang Jepang itu, Ibu, itu paling cemburu kayak kita orang Indonesia. Kenapa? Urusan tidur. Orang Jepang itu punya penyakit paling banyak itu insomnia, susah tidur. Maka orang Jepang itu harus mengeluarkan PT untuk beli obat tidur. Orang Jepang. Maka cemburu orang Indonesia. Orang Indonesia itu, ya Allah, tidak perlu beli obat tidur. Cukup datang aja ke pengajian, tidur orang Indonesia. Kece orang Jepang. Tidak perlu obat tidur. Ya dah, Bu? Datang pengajian, dapat kue kotak, tunggulah habis kue kotak agak berapa menit, terkeloknya tu. Ya dah, Bu? Bu? Betul? Betul pula kecek ibu kan nampak. Berarti bukan orang Jepang aja ngecek itu. Nah, iko ibu. Yang kedua, orang yang datang di majlis ilmu dan masjid, Nabi jamin apa? Ghasyiyatuhumur rahmah. Bukan hanya ketenangan Allah berikan, tapi Allah curahkan rahmatnya, kasih sayangnya kayak kita, Ibu. Rahmat Allah itulah yang kita butuhkan, Ibu. Karena rahmat Allah itulah yang jamin kita masuk surga. Maka kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa memudahkan langkah kakinya hadir di majlis ilmu di masjid cak kita ko, maka Nabi jamin Allah mudahkan pula langkahnya masuk ke surga. Masya Allah. Maka segala kita ke insya Allah masuk surga, Bu. Kecuali yang tidur. Yang tidur masuk surga juga. Cuman kendian. Dengar. Dan yang ketiga, apa dijamin Nabi cak kita ke siang ke pengajian ke Ibu? Kata Nabi, Ibu, hafathumullahul malaikah. Allah perintahkan malaikat doakan kita, jaga kita. Maka sepanjang kita dalam masjid kau, malaikat tu terus berdoa, ya Allah, Allah maghfir lahum warhamhum, ampuni dia, sayangi dia, ampuni dia, sayangi dia, sampai kita keluar dari masjid. Ya Allah. Ya, Bu? Bu? Yang keempat, zakarallahu ma fil man indah. Allah bangga-banggakan kita di hadapan para malaikatnya. Ya Allah. Bu, siapa yang didoakan malaikat? Mereka yang ada dalam masjid. Termasuk yang didoakan malaikat selanjutnya, yang menunggu waktu sholat. Maka Ibu, Bu, maka sepanjang kita nunggu sholat,
duduk habis solat, nunggu solat, sepanjang duduk nunggu solat, sepanjang itu juga dapat doa malaikat. Ya bu, siapa lagi orang doakan malaikat? Mereka yang solat berjamaah. Waladhdallin, kece imam, kita pun amin. Amin bersama imam. Mereka didoakan malaikat, ampuni mereka karena sudah menjaga solat berjamaah. Bu,